Oke, ada pertanyaan dari Rosalin, Bu, yang di e-learning memang nggak ada file AutoCAD-nya ya? Iya, jadi untuk tugasnya itu datanya bukan file AutoCAD tapi file image ya. Jadi kalian gambarnya kali ini tidak berdasarkan denah, tapi berdasarkan gambar yang kalian harus lihat, terus kemudian kalian langsung gambar. Ya, nanti kita diskusikan itu di setelah materi ya. Oke. Kemudian untuk Ariela dan Aditya, Revit library saya tidak ada. Oke, ada 2 orang yang Revit library-nya tidak ada. Nah, sekarang saya mau tanya, ini versi berapa ya? Ariela atau Aditya, versi berapa? 2019, Bu, saya. Revit-nya? Iya. 2000. Nanti saya masukkan ke drive untuk library-nya. Cuman yang saya masukkan nanti cuma library furniture ya. Karena kalau semua library saya masukkan termasuk yang itu nanti lama. Ya, jadi saya kembali lagi ke Revit ya. Oke, jadi yang Revit ini kan pada waktu insert, load, ternyata tidak semua ada library-nya, atau library-nya tidak semuanya kayak generic, ini kan kosong ya. Di tempat saya juga generic kosong. Di sini saya masuk US Metric. Nah, US Metric ini library-nya kan banyak. Nah, nanti yang saya upload di Drive itu supaya nggak lama. Kayak kemarin kan saya upload title block ya. Nanti saya upload adalah library-nya adalah furniture 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ini aja yang saya upload. Ya. Nanti ditunggu ya setelah materi ini nanti saya upload. Nah, untuk yang versi 2018 mungkin saya upload yang versi 2016 ya, karena 2018 saya nggak punya. Yang versi 2020 nanti saya upload yang 2020. Kebetulan 2020 bisa. Kalau ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya saya 2018 saya gunakan di 2020 bisa. Jadi untuk load family itu tidak harus di posisi program data Autodesk, karena ini kan memang file dari Autodesk yang kebetulan dimasukkan sini. Jadi kalau seandainya saya beri contoh di sini, kalian googling di internet ya, kemudian mencari furniture sendiri, Revit, punya Revit juga, misalnya kalian bisa masuk ke Revit City kalau nggak salah, www.revitcity.com. Di situ ada beberapa library punya Revit. Kalian bisa download, kemudian disimpan di D, bukan di C, di D. Nah, untuk load family yang ada di D, misalnya ini ya, insert a load family yang ada di D, itu tinggal masuk ke D, ya di sini ya. Kebetulan di sini saya punya library macam-macam, termasuk library Revit yang saya punya sendiri ya. Ini adalah library Revit yang saya punya sendiri, karena saya punya title block sendiri. Setelah UTS nanti saya ajarin cara bikin title block sendiri. Saya juga punya template sendiri, jadi supaya saya nggak harus setiap kali bikin, setiap kali saya harus setting lagi. Jadi saya punya template sendiri. Terus di sini ada library ya. Ini adalah ini bukan punyanya Revit yang standar ya, karena kebetulan saya membutuhkan misalnya nih, saya membutuhkan ini, kemudian saya membutuhkan seperti ini. Nah, ini bukan standarnya Revit, atau saya membutuhkan roster seperti ini. Oke, Bu Ella tanya, ini pengerjaan furniture dan selling bisa belakangan Bu, jadi bikin bisa. Oh iya, jadi step untuk pembuatan tugasnya itu seperti biasa, workflow-nya seperti kemarin ya. Jadi kalian bikin dulu seperti biasa, bikin 3D-nya ya, bikin denah, bikin
tampak, bikin atapnya sama. Kemudian terakhir baru setelah selesai semua, bahkan kadang-kadang setelah saya masukkan kamera untuk eksterior, baru dimasukkanlah furniture dan ceiling. Supaya apa? Supaya kalian memikirkannya bertahap ya. Jadi pikirkan dulu tentang bangunan, kalau udah selesai semua, baru pikirkan tentang interiornya. Oke, gitu ya, Ella. Bu, kalau untuk kamera yang Oke, ada eksternal, lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Oke, kalau untuk kamera eksterior sama dengan, betul, untuk kamera eksterior itu sama persis dengan kamera interior. Jadi untuk kamera eksterior cara penggunaannya sama persis. Oke, kita coba ya untuk eksterior ya. Untuk eksterior sih kalian masuk ke floor plan, site ya. Kemudian 3D view kamera ya, kamera. Kemudian di sini kalian mau berdiri di mana? Klik, letakkan begini. Nah, setelah itu ditarik-tarik seperti ini ya untuk batas dari kameranya. Kemudian batasnya dipilih, silahkan size crop. Kemudian scale lock-nya dipilih. Nah, ini misalkan masukkan 250 mili. Oke. Nah, pada waktu seperti ini bisa menggunakan tekan shift tengah, ini bisa diputar-putar. Ya. Nah, seperti itu. Bisa diputar-putar. Ya. Itu ya, jadi untuk kamera eksterior, floor plan, side, 3D view, kamera, ya. Kemudian berdiri di mana? Kalian mau berdiri di mana? Misalnya saya di sini, di depan sini, klik, lepas, klik. Nah, ini tinggal ditarik-tarik seperti ini. Oke, bisa diputar-putar. Dengan tekan shift, kemudian scroll tengahnya dipilih. Oke, kemudian baru di render. Misalnya seperti ini ya. Nah, untuk render sih sama ya. Jadi kalian masuk ke view render. Kemudian di sini cuman di sini lightingnya bukan interior ya, tapi eksterior. Ya, jadi seperti ini, tinggal di render eksteriornya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau sudah kita masukkan interior dan ini kebetulan adalah gelas atau kaca, maka interior yang kita masukkan kan kelihatan dari luar. Ya, seperti render seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain? Oke. Tugas ini nggak bisa dinyalakan ya suaranya ya. Atau saya yang unmute? Yuk. Ella? itu Bu, saya bingung kalau kita bikin denah kan berarti kita langsung pakai wall itu ya Bu. Ya. Nah itu untuk ngatur wallnya yang di bagian dalam rumah yang dia pakai garis as di tengah, terus temboknya kan maksudnya di tengah, Oh ya, saya tahu. gitu. Ini misalnya kan kalau di data ini kan ada garis yang tengah, ada yang garis pinggir. Karena kita sudah belajar grid, maka kalian harus paham, harus persis ya. Jadi kali ini untuk denahnya harus persis. Nah, caranya begini. Oke, saya share Revit-nya dulu ya. Saya share Revit-nya. New project. Arsitektural project ya, oke. Ya. Nah, wall saya gunakan ini aja ya, yang ada aja ya 150 yang ada. Tapi kalau kalian harus buat. Nah, ini di sini saya masuk level 2. Oke. Nah, misalnya
Jadi cara buatnya Ella nggak harus ini berapa enggak. Jadi tetap bahwa kita buatnya harus acak ya. Acak itu artinya sembarang dulu. Kalaupun pas itu jangan sampai pas banget nggak apa-apa. Jadi misalnya caranya gini. Ini 3 meter. Ini gini misalnya ya. Misalnya gini. Ini. Nah, ini saya geser. Saya tarik. Ya, ini misalnya ya. Nah, ini kalau kita klik, ini kan datanya as dan as. Ya kan? Ini kalau kita klik, ini datanya as dan as. Ini as ya, ini juga as dan as. Nih, jadi kalau saya benerinnya itu tinggal pilih, klik 7.000 gitu ya. Oke. Jadi ini datanya kan as dan as. Harusnya ini bukan as dan as, tapi as dan wallface. Pinggir, ya enggak? Ingat ya. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa bikin aja dulu as dan as dulu ya. Jadi bikinnya itu as dan as dulu sampai semua selesai. Kemudian bikin grid ya, bikin grid ya. Bikin grid. Maaf. Bikin grid. Nah, ini kan diberi grid ya. Ini diberi grid kan, misalkan bikin grid ya. Seperti ini, misalkan ya, ini misalkan denahnya udah selesai semua, dibikin grid. Gak bisa. Ya, sebentar ya. Oke, nah ini kan sudah diberi grid, seandainya udah selesai dan sudah diberi grid, misalnya begini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah baru kita betulin yang paling luar. Yang paling luar ini kita betulin, kita gunakan modify, align. Nah, prefer itu diganti wall face. Ya, diganti wall face. Jadi prefer diganti wall face. Kemudian dari grid kita klik gini. Iya. Jadi seperti ini. Klik. Seperti ini. Misalnya ini juga. Ya, gitu. Ini lebih mudah daripada kita bingung antara yang wall face sama center line. Buat dulu aja center line, kemudian bikin grid, baru dibetulin. Gimana Ella? Iya Bu. Bu, tapi saya bingungnya berarti nanti kalau yang terluar sama terluar itu ukurannya tetap sama nggak ya Bu? Kalau misalnya gridnya waktu awal. Oh, tetap sama. Kayak tadi ini ya. Sebentar, ini saya undo ya. Oke, siap. Masuk. Oke, sebentar. Ini saya undo ya. Nah, ini kan masih as dan as ya, Ella ya. Terus, ini kan saya kasih annotation, saya kasih dimension ya, misalkan ya. Ini kan. Atau ini dengan ini. Ini dengan ini. Misalkan ya. Ya, ini kan udah dimensionnya udah betul ya, tapi ini masih center semua kan. Nah, apakah ini akan berubah? Perhatikan. Modify ya. Align. Prefer harus wall space. Kemudian pilih. Karena apa? Karena
dimensionnya itu bukan ini yang kita pilih tapi grid. Oh Nah, iya iya. ya, jadi pada waktu bikin dimension itu jangan pilih dindingnya tapi pilih gridnya. Jadi walaupun dindingnya bergeser tapi ukurannya tetap mengikuti grid. Begitu caranya. Ya, paham ya? Jadi jangan terlalu memikirkan nanti yang paling luar, sisi luar atau sisi center. Bikin aja dulu sisi center dulu semuanya kalau udah selesai. Kemudian baru pasang grid. Dimensionnya itu menggunakan acuan grid. Ya. Oke, gitu. Dipahami ya, Ella? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, ada lagi pertanyaannya tentang tugas? Yang lainnya tentang tugas ada pertanyaan? Oke. Prana, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, jadi gini, tugas 2 itu kalian kerjakan dulu, karena tugas 2 ini nanti persis dengan project mid exam. Bedanya adalah kalau tugas 2, denahnya datanya dari saya berikan ke kalian, tapi untuk project mid exam itu denahnya dari kalian. Ya, jadi seperti AutoCAD tugas 1B itu kan denahnya dari kalian. Nah, saya share sekarang aja ya untuk persiapan mid exam. Oke, saya share untuk mid examnya. Di mana ya mid exam? Oke, sebentar saya buka dulu mid examnya. Saya sudah masukkan e-learning tapi saya belum aktifkan, saya masih hidden di sana, jadi saya ambil di sini aja supaya kalian bersiap-siap juga untuk mencari dana yang akan dibuat untuk mid exam. Nah, untuk mid exam start pekerjaannya nanti tanggal 28 sampai pengumpulan, jadi durasinya 1 minggu, sama dengan tugas 2. Sebentar saya buka aja. Oke, untuk mid exam